buat masuknya nanti. Mereka masih bisa mainin dengan adanya Omen juga. Jadi split yang menjadi penentu untuk SBE. Kalau mereka bisa narik ini masuk ke dalam map yang ketiga, yaitu nanti Icebox. Ya, bener-bener harus maksimalin di first half dari SBY. Kalau mereka udah bisa ngunggulin first half-nya cukup jauh, mungkin beban mereka menuju ke second half nggak berat-berat banget. Tentu masih ada chance ngejar dari Peprex, tapi seenggaknya melangkah ke second half-nya harus punya modal yang lebih dulu dari SBY. Jadi PR mereka sekali lagi berat, apalagi ini mereka ketinggalan satu map. Jadi mereka di posisi yang tidak terlalu diuntungkan. Peprex jauh lebih tenang. Mereka udah menang satu map dan mereka bermain di side yang lebih mereka sukai terlebih dahulu, yaitu attacker. Pertanyaan sejauh mana SBY bisa mempunish pergerakan dari Peprex dan sejauh mana Peprex bakal nyelonong. Kayak kalau tadi itu terlalu nyelonong, apakah bakal direm sedikit dari Peprex itu juga belum tahu kan, bagaimana mereka menghandle situasi seperti ini. Ya, dari handgun kita harus melihat dari handgun round dulu. Round yang pertama, round yang bakal penting untuk Peprex. Kalau mereka bisa menang di sana, menurutku mereka bakal lari jauh sih. Mereka bakal mainin hal yang sama seperti yang kita lihat di map Heaven, di map yang pertama tadi. Jadi SBY harus mau gak mau mereka main taktis juga. Mereka taktisnya udah dapet tadi ya, dengan reflect-reflectnya masih tajam banget, ada Ja, ada Flippy. Cuman semua pemain ini harus nyala, karena kalau dengan Ja dan Flippy aja berarti hanya satu saat yang terjaga. Di saat yang berbeda ini bisa diterobos oleh pemain dari Peprex. Jadi 5-5-nya harus punya kemampuan yang mumpuni juga untuk menahan, apalagi nih daya gedornya ini udah kurang-kurang ya. Per second belakangnya Jing, kurang apa coba? Ada lagi Davai, waduh, main freak. Bane kayak habis itu, wah lapisannya sih tebel banget buat Peprex. Tapi ingat, bukan berarti bahwa dari Peprex sendiri gak bisa dikalahkan. Pasti ada cara untuk mengalahkan Peprex dan SBE. Mereka wajib banget untuk main team play-nya, main apalagi sebagai defender pertama kali. Dengan mirror pick seperti ini, kalau diacak-acak di awal sebagai defender bakal sulit nanti untuk SBE bermain sebagai attacker, karena otomatis pressure-nya udah masuk. Tinggal jauh, itu bakal sulit untuk bisa kembalikan. Ya, dan kita nikmati terlebih dahulu ini adalah kota VCT yang akan mempertemukan dua gangster kali ini, Peprex dan juga SBE. Ya, gue setuju sih. Masih ada chance untuk SBE tentunya, tapi ya tentu chance itu harus dijaga, harus diambil, nggak boleh dihilangkan begitu saja. Ja dari Jeb. Oke, sepertinya jadi Jet. Ja, kamu lagi nembaknya lagi kena. Ayo kamu bermain Jet. Aziz, kamu akan bermain Raze. Siapa tahu potensial kamu akan ngekill lebih banyak. Oke. Jing Raze main free. Oke, masih dengan susunan sama sih buat Peprex. So let's go guys. Ini dia map kedua kita, match yang keempat langsung dibuka dengan adanya Boombot yang menyeberang tanpa permisi juga. Dan Jingnya langsung ditemukan oleh Aziz. Nice shot. Dan tumbang satu pemain dari Peprex, terbuang secara sia-sia juga pemain tersebut. Dan Pro masih bisa mundur ke belakang. Ada Barin Op juga. Sedangkan Asia lagi diserut dan naik ke atas. Ja dapetin satu first second tumbang. Jing bersama dengan first second. Masih ada Davai untuk melakukan refrag. Tapi ini adalah momen yang pas banget untuk SBM mendapatkan handgun round. Karena lihat HP dari Davai sudah very low. Pertukaran yang merugikan Peprex, bahkan Davai juga harus tackle low HP. Masih berjaga di pos yang masing-masing dari SBE. Mereka nggak mau menyia-nyiakan keunggulan ini, advantage ini. Tapi sekali lagi main freak akan bermain dari arah mid sendirian, coba untuk mencari celah manakah yang bisa dimainkan. Masih ada kamera yang memantau ke arah Emin. Akan langsung approach pelan, smoke heaven, smoke screen, dan akan coba masuk, tapi kameranya masih memantau dengan baik. Dua pemain sudah terlihat, masih ada trap juga yang menghalangi, langsung dihancurkan. Ramsey akan menjadi kunci. Mind Freak harus bisa make a play di sini, namun Aziz memenangkan duelnya atas Mind Freak. Jadi 2 melawan 4, planting harus dilakukan sekarang juga. Tapi sudah hadir pasukan dari SBE untuk melakukan retake bersama-sama. Apakah bisa ditahan post plan-nya? 2 melawan 4, kali ini bermain di arah yang sama. Pro sudah melihat satu pemain crossing ke arah balik TV. Tapi Aziz datang, 1 kill lagi dari Aziz. Step up di map yang kedua. Menjadi 1-0 kembali. Pistol round pertama yang bisa diamankan oleh SBE, tapi Aziz looking so good.
Wow, Aziz sudah panas juga. Map split kali ini. Dan diffuse-nya diberikan kepada Pro. Pastinya biar lebih cepat untuk bisa mendapatkan satu buah resurrection. Dan 1-0 dari SBS sendiri Aziz. Dengan 4 kill tadi. Kill yang penting banget ya untuk Aziznya. Tapi lihat juga bagaimana usaha dari Ja untuk menahan area dari mid-nya. Tapi ini dia Aziz yang berhasil untuk menahan serangan dari Pepperrex. Tajam banget Aziz. Dan kita masuk ke round yang kedua. Tidak ada force buy untuk Pepperrex. Nah, kita bakal dibawa santai dulu ya. Chill dulu sejenak bagi Pepperrex. Karena mereka kalah di handgunner. Mau gak mau mereka mengalah dulu juga. Jangan terlalu memaksakan. Sedangkan barrier kembali akan diciptakan oleh Pro. Dan itu mainnya cepet banget. Forsaken sudah menyeberang dan Jing dapetin satu. Tapi untungnya masih ada Pro untuk memberikan satu buah refrag yang manis, yang cepat. Yang kita tahu ini adalah trademark dari SBE. Dan berhasil juga. Yang perlu dicek dengan ya ladang pembantaian untuk SBE 2-0 ya, sesuai skenario bagi SBE. Yap, hitungannya kayak round buangan aja berarti dari Pepperrex. Betul. Udah kita lagi eco kayak dulu bermain cepat di sana. Dapat 1 kill dan 2 yang low, tapi sayangnya 2 low itu nggak bisa dikonversi menjadi sebuah kill. Karena datang sekali lagi reflect yang cepat dari tim SBE 2-0. Sekarang round SOP yang berjalan cukup mulus dan akan menjadi round bye pertama dari Pepperrex di ronde ketiga kali ini. Bermain default terlebih dahulu menguasai mid, main flick langsung nge-spray pre-fire dan di push ternyata ada Ja di sana. Dengan Sheriff dan Benkai langsung mundur terlebih dahulu karena tahu cukup banyak ada 2 pemain yang melakukan pushnya. Benkai masih bersembunyi di arah sewersnya, coba mulai masuk. Forsaken akan memimpin jalannya perang bagi Pepperrex, tapi Ja menumbangkan main flick di area B main. One tap berhasil. Benkai memutuskan trapwire di swing, namun Benkai sudah siap dengan swing tersebut. 1 untuk 1 all around the map. Dan di arah main-nya, trapwire nggak dihancurin. Akan jadi duel tersendiri. Benkai melawan Papi Chulo 1 lawan 1. Benkai memenangkan duelnya. Jadi 4 lawan 3, side kosong akan menjadi free plan. Coba melakukan perpotongan, sudah terjadi crossfire antara Jing dan juga Forsaken. Siapakah yang akan ngepick terlebih dahulu? Kita Forsaken yang bakal ngepick. Oh gak Jing, 1. Oke, dah masing-masing main sendiri aja. Nggak apa-apa. Satu-satu ngepick sendiri-sendiri nggak apa-apa. Trapwire loncatin bang. Nah, kedengeran tapi kayak updraftnya. Bakal di swing 1-3. Bye-bye Jing. Menutup round yang ketiga untuk Pepperrex. Oke, itu dia ronde yang memang wajib dimenangkan oleh Pepperrex. Karena kalau mereka kalah sih ya mereka bakal iko lagi ya. Dan mereka sudah menang. Sekarang nanti kita lihat sedikit replaynya di mana terpisah-pisah sebenarnya untuk skirmish yang terjadi tadi. Yang dari Benkainya di arah yang berbeda masih bisa memenangkan duelnya dan dipotong semuanya. Dari Jin-nya, dari Forsaken-nya bisa mendapatkan point kill-nya. Dan itu dia, SBE ditutup tanpa perlawanan di round yang ketiga karena mereka terpisah 1 demi 1. Refrag-nya gak jalan sama sekali dan masuk dalam round yang keempat. Cepet banget udah direm sekarang Penshell. Usir mundur dulu ke belakang. Dan masih bertahan di atas sana Forsaken dan juga Jing, kedua pemain yang cukup tajam. Masuk ke smoke karena Jing through the smoke dilakukan oleh Aziz tadi, tapi dibelaskan langsung dengan cepat juga oleh Benkai. Masih untuk 1 dan juga 1 healing bagi Jing dan lama banget untuk smoke-nya hilang dan sudah hilang juga. Sedangkan terlihat dengan sangat jelas tadi Ja juga harus tumbang. Bumbot dilepaskan, mendapatkan target, Penshell lepaskan juga dan swing dari Pro langsung gagal. Masih ada Mikro yang menunggu. Oke, Mikro main ternyata. Dan berarti tapi coba Mikro kan melakukan rotasi juga ke side B, tampaknya sadar kalau pemain dari Pepperrex sudah berada di side B. Langsung turun untuk Davai-nya. Informasi ada di mana? 3 orang yang sudah bersiap-siap lewat tower mereka. Gak ada yang lewat main. 2 pemain tersisa harus ngancurin wall terlebih dahulu. Kamera ngeliat deket, nggak bertemu siapa-siapa karena tiga-tiganya main di side. Harus dapat 1 kill pertama gratis terlebih dahulu. Mungkin bahkan ada trap juga yang harus dilewatin. Itu trapnya tricky sih kalau mereka loncat juga mereka
mereka harus hati-hati dengan trap itu. Cukup membuang waktu sedikit untuk berpikir. Jadi main game tersendiri di swing, tapi Papi Chulo masih mendapatkan kill tersebut. Tapi di arah pojok main fix sana masih bisa mendapatkan satu, ditukar satu lagi 1v1 situation. Benkai seperti biasa menjadi kakak yang bertanggung jawab, membersihkan semua kemelut yang terjadi. 2-2, Pepper Rex mengejar. Ya, yang menarik di sini adalah dengan masuknya Mikro ya tadi, Mikro menggantikan Flippy. Ya, Flippy nggak bermain, padahal menurutku dia bagus loh bridge-nya di Heaven tadi. Kita nggak tahu apa yang sudah dipertimbangkan oleh SBE sendiri. Dan ya, bisa ditutup oleh Benkai juga atas Papi Chulo. 2-2 Ikoron bagi SBE dan Pepper Rex. Mereka sudah mulai berlari lagi sekarang. Ya, baru mau maju ya kan, langsung di Pre-Fire. Mungkin lagi ke belakang aja. Dan nggak bisa. Langsung ditembus pertahanannya oleh Mindfreak. Satu tumbang. Mindfreak sudah semakin dekat lagi di mulut B-Main. Di bagian belakang sana Micro-nya sudah mulai menunggu juga dengan hanya menggunakan Sheriff. Tinggal tipis mundur ke belakang. Ini positioningnya udah terbuka banget, sedangkan Forsaken ya udah masuk di sana. Di Forsaken berada tower dan 2 orang tumbang. 3 belum, itu ternyata Mindfreak yang dapetin, tapi ini udah bocor pertahanan dari SBE dan bisa dapetin satu. Tapi kalau mau di bawah speknya juga bisa berada di side A, ditabrak langsung oleh Pepper Rex. Ya itu dah, mau dikata apa lagi kan kalau udah kayak gitu. Dari duel awalnya dimenangin Forsaken, dia spray terus, dapat 2 kill, B-mainnya jebol. Bahkan sekali lagi mereka main gak pakai spike om, spike-nya ditinggal di depan B-main. Kayak ya udah, mereka kayak lupa ada fitur yang namanya spike bisa di plan, kalau meledak menang gitu. Iya. Tapi ya semua dari kumpul juga gak sih buat SBE udah dari tadi. Ya udahlah, pemain terakhir. Spike-nya gimana di belakang? Gak apa-apa dah, skip dulu. Dan Jing sudah masuk ke dalam side nih. Neurotef, wall juga udah dibangun, tapi itu nice Neurotef di Resurrection. Apakah ada utility yang bisa mendelay push kali ini? Tapi masih ketahan tentunya karena mereka bermain defensif juga. Mid-nya di push oleh Ja dengan operator. Tentu pilihan mereka rotate hanya lewat base aja, tapi mereka melakukan teori ghosting. Teknik ghosting seakan-akan pergi, namun masih tetap berharap dan menunggu sampai datang kesempatan yang kedua om. Oke, ini masuk ke dalam dark cover Forsaken. Ada wall. Sampainya pas bakal hancur sebentar lagi dan dash in terlihat oleh Papi Chulo. Informasi masuk dan Mindfreak masih sempat dapetin satu dan Forsaken langsung keluar juga. Timing dan Papi Chulo gak bisa ngapa-ngapain Mindfreak. Bahkan Micro dan tinggal Ja seorang diri, bahkan sudah terkena Neural Theft. Posisinya diketahui ini bakal dicari sih. Bakal dikejar kah? Karena 3 lawan 1 juga masih memungkinkan kalau mau ngejar, apalagi yang dipegang oleh Ja adalah operator. Kayaknya belum ada info dia megang operator juga, dia belum nembak. Info masih ada di Emen. Dia nabrak trap. Dikejar, lihat minimapnya om, semuanya nyari mana nih. Kita kunci nih orang, ada di mana? Yuk kita berpisah. Misi pencarian SB aja. Teng 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 teng. Ya ini ya beneran dicari dan nggak ketemu. Dia mencari spot ngumpet yang bagus juga di RMs. Dan iya ini nggak ketemu sih, nggak ketemu. Ya. Belum dibersihin semuanya. Terus nyarinya mereka tuh hati-hati banget gitu, nggak langsung lari ya, cari satu cek cornernya juga. Jadi itulah kenapa kok lama carinya ya, karena dicek dulu satu-satu. Gak melulu langsung nyari to the point ya. Nah, pukul mundur harus retake juga. Jadi mungkin dari SB bisa coba ngestekin satu side kali tapi ada operator sih, jadi mereka bakalan coba memanfaatkan operator tersebut yang dari tadi belum nembak. Jadi mungkin kali ini bisa aja laku. Tapi lagi-lagi operator kayaknya hari ini lagi kurang gitu ya om. Lagi menurun nih performa operator nih hari. Kenapa yang pegang operator tiba-tiba mampet killnya gitu lah? Nggak nambah. Oke. Tapi operatornya ditaruh di mid sekarang. Jaga area dari midnya. Dashin ke depan. Beredes. Nyaris.
Terus mundur kembali ke belakang dan Pepper Rex berkumpul tepat di depan dari E. Dan lihat Maverick sudah masuk for second, dapatin Papi Chulo, ditabrak lagi dan lagi for second. Itu shot tipis banget, itu di ujung telinga udah ada suaranya dan Jing nembakin Aziz, dapetin Aziz special dibuka biar gak ada yang bisa kejar dia kembali untuk mundur ke belakang. Dan planting spike bakal sulit untuk dijebol dan kita akan kembali untuk mengamankan operator dia dan Bloodstorm dari Forsaken ngejar dia, gak mau mundur. Operator kembali diangkat dan dapetin Ja yang ada di belakang, dikejar sekali lagi. Bakal coba untuk dinaik, enggak, ternyata shorty. 4 frags untuk Forsaken. Nyaris tadi Jamal. Aduh, itu Forsaken nembak kayak ngasal kok kena yang belakang. Apa sih itu yang belakangnya? Iya, itu yang belakang juga. Nih. Kena. Nih. Dia pas nembak operator tadi nih. What? Oh enggak, ya memang hacker situ. Iya, emang ngeker situ ya. Yang depannya crossingnya hampir kena karambit tuh. Jidatnya hampir bolong itu sage-nya. Untung akhirnya kena shorty ya kan. Ya hampir ada emotional damage sih. Hampir doang tapi ya mungkin bisa dicoba lagi next time. Belum berhasil ya. Berkumpul di mid terlebih dahulu, mid control dari Pepper Rex Forsaken masih dengan operatornya. Nih kita lihat nih kalau Forsakennya pakai operator apakah mampet juga? Kayaknya enggak sih, karena tadi kan operatornya cuma buat kill yang keberapa tadi? Keempatnya, ketiganya tadi. Sisanya kan Bloodstorm nih. Nah mampet gak nih dia nih? Nah, ya, mampet atau enggak nih? Kita lihat ya teman-teman ya. Kers hari ini waktu Jamal nge-cash sama Om Wawa tuh yang pegang operator lumayan lah ya lo. Nggak laku ya, lumayan. operatornya. Ganti vandal nyala semuanya. Hari-hari saving kalau operator. Tapi sekarang masih main pelan terlebih dahulu, tiba-tiba SBE kepikiran parah nih. Kok musuhnya nggak maju ini? Pada di mana Pepper Rex yang biasanya udah sampai side mereka di detik ke-3 abis wallnya turun. Forsaken tentu tetap maju dengan operator. Coba nge-clear setiap angle di arah Heaven terlebih dahulu, tapi masih ada satu pemain yang berjaga dekat memang, yaitu Raze-nya apakah bakal nge-swing, tapi Emen sudah mulai masuk, setup dilakukan, masuk ke dalam side, Jing langsung membersihkan micro begitu saja. Ja memang bisa melakukan refrag dan bertahan di side. Ada satu pemain lagi, Ja bertahan dengan sangat baik, berhasil mendapatkan spike carrier, namun datang Benkai dengan 2 kill dan Aziz pun mendapatkan kill karena Forsaken dengan showstopper 2 melawan 2. Harusnya masih bisa melakukan planting dan Mindfreak bermain di atas spot kesukaannya yang tinggi-tinggi, tapi di swing sama Aziz. Nice swing. Jadi 1v2, apakah Benkai akan menjadi kakak yang bertanggung jawab sekali lagi? Posisinya sudah ketahuan dan terlalu sulit kali ini. Sudah terjebak dan ada 2 pemain dari 2 arah yang berbeda. Dan kali ini Benkai sayang sekali tidak bisa menjadi kakak yang baik. Another round untuk SBE 35. Ya udah terpantau tadi dan langsung di wallbang juga. Tapi itu dia sih, tiap kali ada yang pakai operator, apa yang terjadi? Kena showstopper tadi, kalau tulisannya tadi si Jason tadi, si Forsaken. Ini bukan yang cukup cepat juga diperagakan oleh Pepper Rex, mereka langsung lompat dengan Shackle in, naik, masuk ke dalam side, tapi masih ada Ja, masih cukup kuat untuk bertahan sementara waktu. Sedangkan Benkai ya dengan 1 lawan 2 dengan posisi yang sudah terlihat juga, mudah tadi untuk Aziz bisa mendapatkan posisi dia. So. Ya, 3-5. Forsaken masih dengan operator. Kecil in kembali. Langsung direm. Spray down oleh Zing. Ja-nya tumbang. Opening untuk Pepper Rex kalau mereka mau bersih-bersih semuanya. Dikejar gak tuh? Gak ada yang sadar karena suara dari Bumbo. Oke. Sayang sekali tadi. Potential juga sudah dipaskan, ada wall. Apes banget. Oke. Aduh pusing. Apa itu? Mau Dan di belakang kemana gitu? ada pertarungan Benkai sekarang gilirannya yang ngeler. Coba pelan-pelan cari timing. Nah, lo mau kemana micro? Papi Cilo last man standing. Keluar dari smoke pasti. Nah, ketemu 3 tuh. 3 pemain yang menunggu, tapi itu opening yang luar biasa dari Jing. Ampun. Jing, wah. Itu wall, itu bypass ya. Baru turun wallnya. Si Ja udah. Dia Udah lagi tamat sibuk. riwayatnya. Line up pula, apa itu? Ya. Lagi kurang pas aja sih buat SBE.
Dan ya ditungguin karena memang udah terlalu ramai juga pemain-pemain dari Paper Rex tadi. Dan let's go kembali akan dilakukan permainan cepat oleh Jing karena ini adalah ikoran bagi SBE. Dilepas sekarang. Ramsnya, A-side-nya, semuanya dilepas. Ayo Jing, lagi Jing, Satchel. Nggak ada korban kali ini. Tentu nggak ada orang. Dan 4 second main di luar smoke, di dekat smoke menunggu. Apakah akan coba dimainkan kali ini? Apakah akan coba bermain smoke kriminal? 1 kill didapatkan, 2 kill, masih bisa dash out. Masih bisa selamat 4 second. Dan akhirnya ada reflect down. Oh, one tap yang berhasil dari Pro ke arah Jing. 3 lawan 3. Ketika 2 adiknya sudah mati, tentu Benkai akan lebih menahan dirinya dan akan coba terkena. Ada trap, masih bisa menghalangi. Main Freak mendapatkan 2 kill karena ada trap yang dipasang oleh sang kakak, yaitu Benkai kembali menyelamatkan Main Freak. Kalau nggak ada trap, tentu Main Freak kena timing lagi megang smoke. Iya, dan tampak buruk gak sih buat SBE sekarang? Mereka apapun yang mereka lakukan terkesan salah juga gitu loh, karena susah banget untuk bisa menebak apa yang ingin dilakukan oleh Paper Rex. 4 second bisa ada di depan sana, di atas, Jingnya mungkin tiba-tiba masuk naik lewat tram. Dan ini gak bisa ditebak sama sekali untuk Paper Rex. Jadi mau gak mau dari SBE mereka harus mengandalkan banget ya dari aim dan juga komunikasi mereka. Dan sekali lagi perkumpulan pemain-pemain dari Paper Rex gak jadi menuju ke arah saya. Dash. Ada tembok tapi gak apa-apa, masih bisa kabur lewat sewer. Untuk mundur dan Greenbot, settle kembali, showstopper sudah dibuka, gak ada target yang diinginkan. Kosong, tiada lawan. Tembak aja bang. Dar. Oke. Ini kena micro kena tag om. Di heal dia tadi kena 20 apa 20 sekian gitulah. Dan Aziz di arah Ramsnya coba nge-clear. Tapi lagi-lagi ada trap dan Main Freak bermain di spot kesukaannya sekali lagi di atas. Orang yang suka ketinggian dan langsung delete Aziz begitu saja. Dan Benkai akan menciptakan crossfire dengan Davai. 1 kill lagi didapatkan. Coba bermain masih, coba nembak-nembakin, akhirnya di wallbang oleh Pro. Tapi dia cuman tersisa sendiri. 38. Wow. Dan ini adalah last round di first half dari South Build. Force buy seharusnya masih cukup sih untuk membeli beberapa weapon, tapi ada Judge yang dipakai oleh Papi Chulo. Close range bisa dimainkan oleh Papi Chulo, tapi Aziz tampaknya nggak punya dana yang mumpuni ya, yang cukup. Bulldog dipakai oleh dia juga. Dan round ke-12 tutupan untuk first half, Paper Rex masih berlari dengan cukup cepat dan lagi side A yang menjadi tujuan mereka. Lagi cuman ada satu side di dunia ini, yaitu A-side. Dan flash juga untuk kontrol rem, tapi Forsaken sudah membuka kill lagi. Micro 2 kill. Forsaken berhasil ditumbangkan begitu saja. Terbaca kali ini mereka nge-stack di arah A-side. Ada duel lagi, Main Freak di tempat yang sama kembali mendapatkan kill. Orb diamankan, Forsaken-nya dihidupin lagi. Ada dewa keempat kali ini untuk Paper Rex, dan 3 melawan 4 posisinya masih menahan. Dari Paper Rex nggak jadi menahan, nggak jadi gue tarik kata-kata gue, dan trade kill kembali terjadi. Forsaken menjadi korban lagi, dan Davai melihat pemain yang sama di arah Heaven. Sementara Ramsey sudah diisi 2 pemain. Teleport ke arah side, di cancel, terkena timing judge, tapi oh my god, Benkai kembali menyelamatkan Main Freak. Micro ketahuan tinggal sendiri, udah ketahuan ditinggalin. Iya, diputar, lihat tuh jauh banget. Spike-nya dibawa ke B-side oleh Davai. Dan tinggal Micro seorang diri. Tinggal doa yang bisa membantu. Tapi kalau bisa dapetin, nggak jadi. Main Freak ternyata yang memotong, dan 3-9. Teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam angka keramat. Dan kalau kalian percaya ketik 1 seperti biasa, yang menurutku bakal susah sih ya kalau melawan Paper Rex seperti ini. Melihat bagaimana dominasi mereka di sepanjang attacker. Tapi gak ada yang mustahil di dunia FPS, segala sesuatu bisa kebalik begitu saja. Dan kita akan menunggu perform dari lawan dia nantinya, yaitu dari SBE. Karena ini adalah mirror match. Kalau dari mirror match berarti ya kalau bisa 3-9 ya otomatis mirror 9-3, 12 sama dong. Bener nggak Jamal? Benar. Benar. Kalau gitu doang mau kayak kurang percaya gitu. Wah,
Wes, Kita dapat setuju angka wes. ini, match 3 Bang. Kita dapat angka segini loh. Teori match Setuju 3 ora, nih. kowe? Setuju ora kowe? Ora loh. Wes iki kasihan lo SBE lo. Wis ta. Wis gak nambah maneh ta. Wis bar wes. Wis Iki lo. barbar. Ini game pertama tadi tuh jadi Jason ya. Game kedua jadi Jamal. Asli. Waduh. Waduh. Berat. Ya, kita ngelawan lawan yang mungkin jetnya itu jauh gitu ya. Ya selalu ada kayak gitu, jetif. Ya, memang susah aja kali ngelawannya gitu loh. Wow. Ya gimana ya? Itu udah mah dia main udah wek doang mati dihidupin lagi kan bingung juga. Tapi sekarang Peprex jadi defender. Tadi dia terakhir jadi defender cuma dapat 4 angka loh di heaven. Tapi 4 angka juga udah bisa closing artinya 13 ya. Ya. Oke lah, handgun dulu nih Mal. Handgun dulu Mal. Dapat gak nih buat SBE? Pistol Kalau udah- dulu. Pistol Step dulu by nih, step. semua step by step ya kan pelan-pelan Step by aja step. gitu loh. Pelan. Ini dia pistol round for second langsung lakukan gas. Tuh udah pasti mati kena granat. Itu spot paling sering granat dapat kill di market di bom. Langsung Davai coba menahan agak nge-whip masih bisa selamat nge-heal. Datang kakaknya tapi kakaknya tumbang juga. Bawa abang-abangan belum memastikan kalian memenangkan sebuah pertarungan. Dan 2 melawan 4 sekarang. Tiba-tiba barrier dari bypassnya turun. SBE sisa 2 yang misah juga. Memang masih megang spike sih, masih bisa mungkin kalau mereka bisa nge-clear satu side karena bermain 2 lawan 2 kalau mereka ke salah satu side kan. Masih ada kesempatan tentunya, tapi harus melewati layer pertama yaitu Mind Freak. Nah, Waduh. ketahuan. Dimajuin gak nih? Dateng dong for second gak terima temennya digituin. Mana sini yang ngintip-ngintipin kawan gua? Nah lu, gua jadiin objek penelitian lu. Langsung dikasih finisher. Apa lagi nama skinnya? Tesla. Oh, match pang, maksud saya match pang, sorry. Tanya gak lagi atau di belakang? Oke. Tapi SBE bakal berat banget sih. Mereka kalau di handgun round paper Rex, for second udah pakai judge. Oke. Tadi kalau bilang mereka harus main pelan buat SBE ditabrak langsung sama paper Rex. Yang kedua ini bakal ditabrak momen lagi. Ini udah siap banget dari Forsaken untuk nabrak di mulut dari B-Man. Sebentar lagi bakal ngegas 3 2 1. Bakal mundur lawan-lawannya ternyata SBE memilih untuk bermain defensif. Ini nih. Bob Gaming dari Forsaken dengan judge-nya apakah akan ada kepala yang dibungkam? Masih menunggu jongkok mantap terlebih dahulu. Ini dia. Ada paranoia, tapi Bob-Bobnya berhasil updraft dan dia masih bisa selamat bahkan dapat yang kedua. Jason Susanto akhirnya tumbang di tangan Pro dan datang abang-abangnya lagi. Lu yang bunuh adik gua, sini gua bunuh juga lu. 1 kill Mind Freak tapi tumbang juga di tangan Pro. Menjadi 2 melawan 3 dan udah ketahuan Papi Culo free hit tapi masih bisa di refrag oleh Benkai. 1 melawan 2 Pro. Ini player yang cukup tajam dengan sheriffnya. Tapi bakal turun Cyber Cage-nya. Benkai menyelesaikan ronde ke-14. 3-11. 3-11 semakin jauh dan full buy untuk SBE. Dari Paper Rex, Benkai tadi ngambil judge-nya bisa dikasih kembali gak tuh ya? Buat si Forsaken, lihat dia masuk ke dalam smoke-nya langsung dapetin 1-2 juga bahkan meskipun udah refrag yang cukup cepat tadi. Masih ada Pro dari bagian belakang sana. Tapi ya, kalau bicara soal udah ketinggalan dan sisi Arsenal bakal berat banget dan ditutup lagi oleh Benkai dan kita dibawa ke dalam round ke-15 di mana Judge dilempar kembali ke Forsaken untuk bermain close range combat. Oke, pergerakan cepat ke arah Rams tapi di kirinya udah ada another jet yang megang jet. Gak kelihatan, pixelnya kelihatan itu betis. Itu betisnya Forsaken udah ke expose padahal lo. Udah di spill tapi di arah side-nya Papi Cholo berhasil mendapatkan Davai. Micro juga berhasil mendapatkan Jing. Side-nya clear, masih ada paranoia delay tapi Pro menunggu dengan benar. Menumbangkan Benkai begitu saja. Mind Freak sekarang sang introvert boy sendirian mendengarkan lagu-lagu emo pakai headset hoodie dikuplukin dan bermain sendiri. Oke, Mind Freak. Sedikit misi sulit ya nih, misi gak masuk akal yang bakal dilakukan juga oleh Mind Freak. Kalau bisa dapetin luar biasa banget. Ya, bakal dapetin 1 Vandal
turun ke bawah, pergi ke mid, masuk ke mailbox, tutup pintunya, kabur. Ya mau gimana? 1 lawan 4. Oke, dapetin Vandal sudah oke banget dan ya bakal dicari sih, bakal ada misi pengejaran juga yang dilakukan oleh SBE. Lihat tuh Micro-nya udah semangat banget, aku mau nih, mana dia. Tapi Maverick-nya chill aja. Ay, Sudahlah bro, kalem. ya kalem aja. Enjoy, enjoy your weekend, enjoy your life. 4-11, oke, ini dia. Itu dia bisa menang ya, sih, second ya. Uh, close range banget gak sih? Itu betisnya udah ketahuan padahal lu pixelnya sedikit. Tapi ya udah, ini bakal menjadi ronde yang sangat menentukan Mhm. tentunya. Bentar. Untuk SBE 4-11 dan kita akan melihat terlebih dahulu store yang menjual beberapa merchandise tadi ya. Ini apakah akan langsung di pick atau tidak? Oh, di mid. Itu dia Forsaken. Pergerakan cepat ke arah market tapi kali ini gak ada korban karena memang gak ada orang, ada kamera yang langsung dihancurkan. Benkai sudah mendapatkan informasi yang cukup berharga. Benkai terkena tag, harus meminta heal terlebih dahulu tapi stage-nya jauh. Woi, bisa nge-heal gak? Gue ngintip sini nih. Udah, bentar dulu. Oke, ditabrak langsung mungkin ya, tapi Chulo dapetin Forsaken. Slow up. Udah mulai terpantau juga dan ini akan menjadi free point. Belum, masih ada Jing. Reflect cepat dari Jah dan Aziz juga free round untuk SBE karena ini memang dari Pepper Rex. Mereka sedang melakukan eco round. Hanya dengan Sheriff yang bertebaran kali ini dan round ke-16. Hunting spike-nya, tinggal Davai. Momen terakhir dan itu dia ditutup oleh Jah. Ih, masih kena kepala lu, Om. Masih lah itu. Iya, tapi kejauhan berapa tuh? 145. Ya udahlah ya. 5-11. Unthrifty dari SBE. Tapi ini akan menjadi ronde buy bagi Rex. Tadi udah ada operator yang dibeli sama-sama ngeding tapi beda damage-nya aja. Forsaken menggunakan operator. Nah, giliran nggak dimajuin marketnya rame nih. Biasanya gitu. Kali ini pakai operator kayak tetap bakal nge-pick si Forsaken-nya ke arah mid. Coba untuk mendapatkan siapapun yang lewat. Siapakah yang bakal lewat? Ditutup smoke. Oh, timing smoke-nya begitu tepat. Bahkan Jing juga tumbang di arah mid fan. Aziz membuka celah kill kembali. Tersisa 3 pemain saja dari Pepper Rex. Ini buruk untuk Pepper Rex dan di sisi lain SBE sedang mendapatkan momentum mereka, Om. Itu apes banget gak sih? Lagi scope tiba-tiba turun kabut langsung tumbang. Oke, tapi 5 pemain dari SBR di sini mereka udah dapetin celah ya, dimana mereka berhasil untuk melakukan kontrol untuk area dari mid. Jadi dari SB mereka bisa kemana-mana juga. Tower lagi diambil, sekarang diamankan dari SB. Sedangkan Papi Chulo di arah belakang 4 pemain sudah bersiap-siap juga. Terus potential sudah dipaskan dan hanya ada 1 di set B kosong ternyata untuk set B-nya. Bakal menjadi free plan untuk SBE karena memang tinggal 3 pemain dari Pepper Rex dan 3-3-nya gak ada yang gerak sama sekali di set A ini. Bakal dibiarin sih, bakal dibiarin. Gak bakal di retake. Lagi-lagi operator tadi dari Forsaken, Om. Begitu. Jangan buat curse lagi, Jamal. Ya, tapi bener kan? Dia ngekir Bener, loh. bener. Ada loh, orangnya ada loh depannya dia loh, laku loh. Jarang-jarang kan kita hari ini dapat operator yang ketemu sama orang gitu. Betul, ya kan jarang-jarang operatornya tuh bisa di-pick terus-terusan tuh loh. Depan Papi Chulo, operator nih bro. Mau Apa dah nih? lo ambil. Siapa yang mau make, kita taker. Ajis aja no, Ajis nggak mau gua. Ja mau ngajak, nggak mau juga gua. Ya udahlah. Ya udah skip aja deh operatornya ya. Ambil kan nih. Skip. Nanti Ambil nggak ada nggak? yang maju, nanti nggak ada yang maju. Yakin lah mau nih mal. Nggak mau dah, Om. Ya Next udah. aja, next kali next. Next. 6-11 Beneran loh, gak ada yang Pepper ngambil. Rex. Bisakah SB mendapatkan setidaknya 5 angka lagi untuk menyamakan kedudukan? Oke. Guardian buat Forsaken ganti ini dia nih ya. Guardian. Guardian. Nggak ada curse-nya, tenang saja. Aman ya kalau Guardian ya. Oh nggak, dia Aman. tukeran dia, transaksi, barter. Dia pasti Ini- teman-temannya pas Forsaken beli Guardian, malu-malu aja lu, sini gue beliin. Nah, kira dia transaksi Davai pakai Judge. Bisa dibeliin Vandal. Apa itu, Judge?
Davai sekarang yang Oke. bekerja. Momen agresif dulu nggak nih? Karena SBE-nya mundur ke belakang. Oke, ada cover dilepaskan ke mulut dari Bimen, mundur ke belakang dulu pemain-pemain dari SBE. Di ujung sana Papichulo juga bergerak sebagai lurker untuk SBE dengan adanya tripwire ya yang sudah diletakkan ada 2. Sedangkan area dari mid ini dia area yang cukup berbahaya yang kembali dijaga oleh Forsaken. Tapi bedanya kali ini dia jaganya di belakang, nggak mau terlalu ke depan juga takut ya tiba-tiba kejadian atau hal-hal yang serupa terjadi lagi. Tapi di Heaven-nya udah ada 2 pemain, Forsaken dan juga Davai. Ini bisa jadi bait dan benar saja 1 kill sudah didapatkan. Oh my god, through the smoke. Aziz yang tidak gagap kali ini menjadi korban. Dibangunin, di wall, hampir dapat timenya dia. Tapi sayang, masih ada sedikit immunity tadi ketika di resurrection dan belum bisa ditembak begitu saja. Harus menginvestasikan resurrection dan juga wall. Apakah bakal di-pick lagi atau tidak? Seperti bakal langsung memukul 30 mundur. seconds left. Ja tumbang begitu saja. Dia memilih untuk menghidupkan Aziz dan Mind Freak yang akan menahan Arabimennya sendirian. Ada juga paranoia, delay begitu baik. Coba mereka sudah ada Showstopper juga. Mind Freak coba menahan. Showstopper masuk ke arah Aziz yang mati kedua kalinya. Teori geser tapi begitu baik Mind Freak dan juga Jing. Mind Freak Jing mengamankan match point 6-12. Wow, itu pas banget juga tadi momen dimana Aziz lagi melompat, dia lagi settle, kena paranoia. Atau lagi kena paranoia, baru di settle juga lihat nih. Dia langsung tertahan di belakang sana, di 10 backside seconds sana, dan langsung dieksekusi oleh adanya showstopper yang dipakai oleh Jing sendiri dan match point untuk Pepper Rex dan SBE masih di angka yang ke-6 dan kita nggak melihat ada operator sekarang Jamal. Kamu nge operator sih. Mereka denger gua Om. Tahu oh lagi kurang nih. Lagi Kurang turun yang grafik pakai nih. operator nih, heeh. Lagi defisit nih kita operator dah. Nanti jangan deh. Dan sekarang mid control dari SBE coba untuk menguasai area mail room dan udah ada Davai juga yang berjaga smoke langsung tentu mengurungkan niat di wall pula. Kita Forsaken maju. Ditungguin. Nah, lu 2 pemain. Kedua duelis satset dipanis begitu saja. Dan kakak Benkai sepertinya tugasnya cukup berat kali ini. Masih 3 melawan 5. Ja coba berduel tapi Benkai sudah mengeliminasi 1 pemain. Mengeliminasi yang kedua menjadi 3 melawan 3. Oh Micro 2 kill cepat. Membalaskan dendam kawan-kawannya. 1 lawan 3 di wall Cyber Cage. Davai opsi saving ada atau mau ngetry 1 lawan 3? Oke, Davai. Ini kalau 1 lawan 3 ya, Davai bisa dapat luar biasa. Tapi kayaknya enggak sih Jamal. Nah, itu. Untuk yang terakhir, untuk kesekian kalinya kita melihat pemain terakhir akan makan save. Dan ini bukan operator loh yang dibawa sama dia. Vandal, jadi aman lah buat Davai. Ih, menguap dong Davai. Woi, sabar dong, matchnya belum kelar. Tahan Davai, tahan. Kayaknya dia pengen maju tapi terus di call saving dah. Save. Davai save. Terus Wow. Dan ronde 19 ya milik bagi SBE, tapi nggak apa-apa. Tapi tadi permainan dari Pepper Rex juga, kayaknya mereka terlalu terburu-buru ya sih. Udahlah kita maju aja dan Forsaken tumbang, Jing tumbang, akhirnya ngerubah keadaan dari SBE, mereka langsung unggul jauh. oh, dicoba nih sekali lagi gacha operator dari Forsaken. Ya mungkin ini bisa mau jadi momen bounce back dari operator di hari ini mungkin dari Forsaken, tapi tuh di mid sepi tuh Om. Nggak ada orang Nggak ada tuh, korban angin ya, nggak ada doang, korban. angin sama harapan doang tuh di mid tuh adanya tuh. Nah kan, nggak laku operator. Grafiknya menurun, trennya tidak positif. Langsung shot stopper dari Aziz. Kemana Aziz? Ke screen dan mendapatkan Benkai. Membuang badannya kakak Benkai, menahan Basoka. Seorang diri menjadi trade kill. 4 lawan 4 sekarang. Harus bermain retake. Tapi ini dia. Operator retake dari Forsaken sudah mendapatkan 1 kill. Coba ngecek arah Emen. Ternyata operator tetap laku, dia yang maju dan 3 kill. Curse operatornya dipatahkan 4 kill. Dan itu menutup
Map kita pada kali ini 13 Yes, Paper Rex akan tetap berada di upper bracket dan South Build Esports harus turun ke lower. Gua sedikit telat nyadar tadi tuh udah beres. Udah abis orangnya ternyata. Kemana aja kamu Jamal? Kayak gue ngitungin ngeliatin fokus sama operatornya, Om.